Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Meta. Nama saya Dristiani dengan NIM 1710621005 dari kelas A Bisnis Digital. Saya di sini akan menjelaskan hasil riset yang saya lakukan mengenai jurnal penelitian kualitatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan identitas dari jurnal yang saya pilih. Untuk judul jurnal ini yaitu peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Jurnal ini termasuk ke dalam jurnal kajian manajemen bisnis. Volume dan halaman dari jurnal ini yaitu volume 9 dengan halaman 114 sampai 123. Untuk tahun dari rilis jurnal ini dirilis bulan Desember tahun 2020. Untuk penulis dari jurnal ini yaitu ada Sandra Ayu, dan Ahmad Lahmi. Untuk objek penelitian dari jurnal ini, peneliti memilih 3 objek, yaitu pelaku bisnis, konsumen, maupun pemerintah yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan jenis data yang diambil oleh peneliti untuk jurnal penelitian ini yaitu data sekunder, di mana peneliti mengambil berdasarkan dari jurnal, buku, dan internet berupa catatan atau dokumentasi perusahaan, dokumentasi pemerintah atau publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, serta situs web. Untuk tujuan dari penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan peran e-commerce bagi perekonomian di Indonesia selama pandemi COVID-19. Oke, baik. Di sini terdapat desain penelitian dari jurnal yang saya pilih. Yang pertama ada peneliti menentukan masalah dari penelitian, di mana masalahnya yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang menyebabkan para pelaku bisnis mengalami penurunan penghasilan karena COVID-19. Selanjutnya, peneliti setelah menentukan masalah penelitian, peneliti menentukan metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Setelah menentukan metode penelitian, peneliti ini menentukan jenis data yang akan digunakan. Untuk jenis data yang diambil dari peneliti yaitu data sekunder. Setelah menentukan jenis data, peneliti selanjutnya menentukan teknik pengumpulan data, di mana peneliti ini menggunakan teknik dokumentasi dari berbagai sumber referensi, baik tulisan dan gambar berupa catatan atau dokumentasi perusahaan, dokumentasi pemerintah atau publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, serta situs web. Setelah menentukan teknik pengumpulan data, peneliti menentukan teknik analisis data, di mana teknik ini menggunakan cara reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan. Setelah menentukan teknik analisis data, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Setelah itu peneliti ini langkah terakhir yaitu peneliti membuat hasil penelitian dari analisis yang dilakukan oleh peneliti. Di sini terdapat hasil penelitian yaitu
peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama COVID-19 baik dari sisi perilaku usaha, konsumen maupun pemerintah. Yang pertama itu dari sisi pelaku usaha. E-commerce ini menjadi solusi untuk mengatasi dampak COVID-19 itu dan meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha karena banyak investor yang berinvestasi dalam bidang ini. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman tentang tren dan perilaku pasar, terus jangkauan pasar, dan mendorong pelaku bisnis ini untuk beradaptasi terhadap kondisi selama pandemi dan teknologi. Selanjutnya, dari sisi konsumen, e-commerce ini bermanfaat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi karena tetap mematuhi protokol kesehatan. Konsumen juga lebih aktif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan pemilihan harga dibanding dengan bertransaksi secara konvensional. Dengan berkembangnya e-commerce, maka berdampak pula pada berkembangnya teknologi untuk memenuhi suatu kebutuhan dari konsumen. Yang terakhir dari sisi pemerintah, kebenaran e-commerce ini itu mendorong penerimaan negara dari sektor pajak, pertambahan nilai PPN, dan e-commerce ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-commerce memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun karena adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya di sini terdapat kekuatan dan kekurangan dari penelitian. Yang pertama, kekuatan dari jurnal penelitian ini menurut saya, yang pertama ada teknik pengumpulan datanya itu lengkap. Yang kedua ada hasil penelitian hasil penelitian yang dijawab oleh peneliti ini menjawab dari semua rumusan permasalahan dari penelitian ini dengan baik. Selanjutnya di sini terdapat kekurangan penelitian menurut saya, yaitu yang pertama peneliti ini perlu melakukan validasi lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia karena data sekunder ini tidak bersifat otentik dan reliable. Bisa di bisa di bisa disimpulkan bahwa yang tadi sudah saya jelaskan, para peneliti ini mengambil data sekunder dari berbagai sumber, salah satunya yaitu situs web, di mana situs web ini ada yang tidak valid, ada yang tidak valid dan harus dilakukan validasi lagi agar data ini akurat. Yang kedua itu terdapat kekurangannya, yaitu teknik analisis data ini tidak dijelaskan oleh peneliti. Peneliti tidak menjelaskan secara rinci mengenai analisis data, di mana hanya memberitahu teknik analisis data dan tidak menjelaskan secara lebih kompleks lagi. Saran saya untuk jurnal penelitian jurnal penelitian saya pilih ini yaitu dalam penelitian selanjutnya saya menyarankan untuk menggunakan lebih banyak jenis data karena di jurnal ini hanya menggunakan data sekunder, angka-angka lebih baiknya juga menggunakan data primer, di mana melakukan wawancara langsung atau berbagai data yang termasuk ke dalam data primer agar penelitiannya ini lebih bagus lagi. Untuk variabel yang lebih luas dan kajian teori yang mendalam, hal ini itu bertujuan untuk
agar keakuratan data yang lebih baik. Serta, saya menyarankan untuk peneliti lebih menjelaskan lagi secara lebih lengkap lagi terkait, teknik analisis data yang digunakan, karena tadi kurang dijelaskan, secara lebih konteks dan lebih lengkap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.